Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnaidi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hari ini, tanggal 24 Mei, judul renungan kita, Herodes ingin bertemu Yesus. Ayat hafalan, Lukas pasal 9, ayat 9. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Tentang Yesus semakin tersiar. Mujizat-mujizat dan bahkan pengajarannya semakin tersiar di berbagai kota dan desa. Apalagi setelah Yesus mengirimkan murid-muridnya dari kota ke kota lain dan dari desa ke desa lain, mengabarkan Injil Kerajaan Sorga. Mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Markus pasal 6 ayat 12 dan ayat 13. Herodes, raja wilayah, mendengar segala yang terjadi itu, dan ia pun merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Lukas pasal 9 ayat 7. Berita yang Herodes dengar adalah bermula dari kegiatan murid-murid Yesus mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Lukas pasal 9 ayat 6. Mendengar itu, Herodes menjadi cemas dan ingin bertemu dengan Yesus. Menarik bukan? Ketika mendengar ada keajaiban-keajaiban yang terjadi, nama Yesus semakin termasyur. Herodes menjadi cemas. Dan ketika dia cemas, namun ingin dan berusaha bertemu dengan Yesus. Keinginan yang ada di dalam hati Herodes bercampur aduk. Usaha untuk bertemu Yesus adalah lebih dari satu keinginan. Sesungguhnya dia mencari kesempatan yang tepat untuk berbincang dengan Yesus dan menghilangkan perasaan berkompromi dengan martabat kedudukannya sebagai seorang raja. Sebagaimana tertulis di dalam SDA Bible Commentary halaman 774. Tetapi pengalaman Herodes sama seperti Nikodemus. Herodes merasa bahwa itu akan mempermalukan seseorang yang tinggi kedudukannya untuk bertemu dengan Yesus secara terbuka. Sebagaimana tertulis di dalam SDA Bible Commentary halaman 774 dan di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 1 dan ayat 2. Herodes cemas tetapi ingin bertemu Yesus. Hatinya cemas karena Yesus semakin termasyur karena pekerjaan dan mujizat yang Yesus dan juga murid-muridnya telah lakukan. Buruk niat Herodes, tetapi besar keinginannya. Karena buruk niatnya, maka dia batalkan kerinduannya untuk bertemu Yesus. Barulah ketika Yesus diadili, orang-orang Yahudi membawa Yesus menghadap Herodes. Pertemuannya dengan Yesus terjadi. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang. Sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula, ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Lukas pasal 23 ayat 8. Itulah Herodes, ingin bertemu dengan Yesus tetapi dengan niat buruk. Hilangkan niat burukmu supaya engkau
bertemu dengan Yesus dengan sukacita. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa kami harus menghilangkan niat buruk kami supaya kami dapat bersukacita bertemu dengan Engkau dan juga bertemu dengan sesama kami. Tolonglah kami supaya kami boleh melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.